Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, pada video kali ini saya ingin mereview salah satu peralatan masak yang sangat hits di kalangan pecinta cooking maupun baking, yaitu sutil berbahan silikon. Seperti apa kira-kira review saya setelah 2 bulan menggunakan sutil silikon ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel saya dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar saya semakin semangat untuk berbagi video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan mereview sutil silikon yang sedang hit saat ini. Nah, saya membeli sutil ini di marketplace di Shopee dengan harga Rp127.000. Nah, ini terdiri dari 10 pieces kitchen utensil set. Jadi kemasannya seperti ini. Saya memilih warna merah karena warnanya lebih cerah, mungkin sesuai untuk dapur saya. Sebenarnya tersedia juga ada warna hijau dan warna hitam. Saya memilih warna merah. Kemudian kemasannya seperti ini. Kemasannya cukup tebal dan desainnya cukup bagus. Di sini terdiri dari 10 alat untuk membantu kita memasak tentunya, dan ini tahan terhadap panas maupun dingin. Di sini tertulis maksimal 230 derajat Celcius dan tahan di minus 40 derajat Celcius. Jadi ini tahan untuk suhu dingin maupun panas. Jadi untuk menggoreng di minyak yang panas ini aman ya Bun ya. Oke, selanjutnya kemarin saya membeli dengan kemasan yang sangat rapi, kemudian dibungkus bubble wrap di luar dan di dalamnya. Kemudian untuk kemasan ini sendiri di luar tertutup oleh plastik, dan di setiap alat ini di dalamnya juga ditutup plastik kembali. Jadi masing-masing alat ini memiliki bungkus plastik sendiri. Jadi cukup higienis, cukup bersih, cukup bagus, dan sangat rapi karena tidak ada gesekan satu dengan yang lainnya. Latar belakang kenapa saya memilih untuk membeli silikon ini karena saya beralih dari peralatan masak yang sebelumnya menggunakan besi dan juga wajan konvensional seperti itu. Saya beralih menggunakan wajan dengan coating marble, dan juga ada juga beberapa yang menggunakan coating teflon, sehingga saya membutuhkan peralatan untuk mendukung peralatan masak saya, untuk mendukung wajan dan panci saya agar terawat dan tidak mudah mengelupas. Jadi selain menggunakan spatula kayu, maka saya memutuskan juga untuk membeli yang berbahan silikon seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja. Setelah tadi kita melihat kemasannya seperti apa dan juga harganya berapa, kemudian saya membeli di mana, lalu kita akan langsung melihat seperti apa sih isi dari 10 set peralatan masak silikon tersebut. Oke, di sini dapat kita lihat, di sini kita dapat 10 seperti ini. Tidak ada organize-nya ataupun wadah untuk menempatkan si peralatan ini, karena harganya memang lebih terjangkau ya Bun. 127.000 kita sudah dapat 10 alat masak. Kalau dihitung-hitung dibagi kembali itu harganya hanya sekitar 13 ribuan per piece. Nah, baiklah, yang pertama kita akan lihat di sini kita punya spatula. Spatula ini fungsinya untuk menggoreng ataupun menumis. Jadi bentuknya seperti ini, ada lubang-lubangnya. Ini fungsinya untuk sekaligus meniriskan minyak pada gorengan. Ketika kita mengaduk, minyaknya tidak tergenang-genang di dalam spatula. Jadi bisa menetes ke bawah. Jadi untuk meniriskan, sekaligus meniriskan. Ini kadang-kadang saya pakai juga untuk menumis. Jadi untuk tumisan itu saya mengaduknya dengan spatula ini. Oke, seperti ini gagangnya seluruhan berbahan silikon. Mulai dari ujung pangkal hingga ke atas sini. Oke, ini untuk fungsinya untuk menggoreng. Kemudian selanjutnya kita punya
Ini kalau di tempat saya ini namanya irus. Jadi ini fungsinya untuk mengaduk bahan-bahan yang berkuah seperti sup, ataupun kadang kita gunakan juga untuk mengambil sup buah atau es buah ketika ada acara seperti itu, karena bentuknya yang cekung dan bisa menampung banyak kuah di sini ataupun air. Nah, seperti ini. Bahannya sangat kokoh ya Bun ya, seperti ini. Oke. Jadi ini alat yang kedua. Nah, peralatan yang lain ini yang paling sering saya gunakan adalah yang ini, spatula ini. Ini biasanya saya gunakan untuk menumis, untuk mengaduk bumbu, ataupun untuk membuat nasi goreng dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya untuk menggoreng-gorengan saya juga menggunakan spatula yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita punya spatula yang berbentuk seperti ini. Ini bisa untuk mengambil nasi ataupun bisa juga untuk memasak tumisan. Ini memang jarang saya gunakan. Oke, selanjutnya ada yang seperti ini kecil. Fungsinya adalah untuk mengambil bumbu halus, dicobekkan ataupun mengambil sambal dan sebagainya. Dan kadang juga untuk mengaduk adonan kue. Jadi untuk mengambil adonan kue yang akan kita oven seperti itu. Jadi ini bisa sampai bersih, sampai ke bawah-bawah seperti itu. Ini. Nah, selanjutnya adalah ini. Nah, ini fungsinya sebenarnya saya juga masih bingung nih fungsinya apa, tapi biasanya saya gunakan untuk mengambil ampas dari sayuran ataupun sop. Jadi ketika kita masak sop, kita membutuhkan ampasnya saja, tidak membutuhkan kuahnya, maka kita mengambilnya pakai ini. Jadi misalnya kita mau ambil dagingnya aja, ngambil sayurnya aja, tuh pakai alat yang ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lanjut ke peralatan selanjutnya. Ini tadi habis saya pakai untuk membuat gorengan pisang goreng. Jadi ini memang fungsinya untuk menjepit makanan ataupun goreng ataupun lauk dan sebagainya. Jadi ini ada penguncinya seperti ini. Kalau kita ingin menyimpan, kita tinggal tarik seperti ini, maka dia akan menutup. Nah, ketika kita akan menggunakan kembali, kita tinggal dorong pengait ini seperti ini. Nah, dia akan membuka seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika saya sedang menggoreng gorengan, misalnya menggoreng mendoan ataupun pisang goreng dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah whisk. Ini whisk untuk mengaduk ataupun mengocok telur, ataupun ketika saya ingin membuat brownies, saya menggunakan ini untuk mengocok telur, mengocok tepung dan lain sebagainya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Saya sering menggunakan whisk ini ya. Dan yang terakhir itu ada kuas. Kuasnya seperti ini. Memang ini agak besar, jadi sabut kuasnya itu agak besar seperti ini. Ini kesulitannya sih saya lebih ke membersihkannya. Jadi ketika dia sudah nempel-nempel di sini itu cukup sulit membersihkan. Tapi saya punya tips untuk membersihkan. Kita rendam di air panas sekitar 1 menit, baru kita sikat dengan menggunakan sikat gigi ataupun sikat pencuci piring. Oh iya, masih ada satu lagi. Nah, satu lagi yang bentuknya seperti ini, punya kayak tangan mau mencakar-cakar nih kayak gini. Ini fungsinya untuk mie ataupun pasta. Jadi ketika kita merebus mie atau pasta, untuk meniriskannya kita cukup menggaruknya dengan ini. Jadi ini kayak garukan gitu ya. Jadi bisa untuk mengangkat mie dan pasta agar airnya tidak tergenang dan langsung ditiriskan. Lalu mie dan pastanya bisa nyangkut-nyangkut di sini seperti ini. Nah, ini juga sering saya gunakan ketika saya membuatkan pasta untuk anak-anak. Oke, nah sekarang selama 2 bulan setelah saya menggunakan peralatan masak silikon ini, itu saya merasa sangat terbantu sekali. Jadi peralatan masak saya, wajan saya, panci saya menjadi lebih aman dan tidak tergores. Lalu ini memang tahan panas sekali, jadi untuk menggoreng tidak meleleh sama sekali. Oke, untuk perawatannya sendiri itu cukup mudah ya Bun. Kita tinggal mencucinya seperti biasa, seperti kita mencuci piring menggunakan sabut halus ditambah dengan sabun pencuci piring. Nah, apabila terlalu banyak minyak ataupun lemak yang menempel, kita tinggal merendamnya ataupun menyiramnya dengan air panas. Lalu baru kita cuci menggunakan sabun dan kita bilas seperti biasa. Kemudian kita tiriskan dulu. Setelah kering barulah kita masukkan, kita tata ke dalam wadah untuk menyimpan spatula ini. Demikian review dari saya. Nah,
Semoga cukup membantu bagi Bunda yang masih ragu ingin membeli atau tidak, ataupun ini bermanfaat atau tidak. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.